Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah, bismillah, bismillah. Allah, Allah, Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mengenai al-fahmul mulki, pemahaman alamul mulki. Lalu al-fahmul malakuti, mengenai pemahaman malakut, alam malakut. Lalu al-fahmul jabaruti, mengenai pemahaman alam jabarut. Al-fahmul mulki, pemahaman alamul mulki, alamul mulki wa syahadah. Alamul mulki itu adalah memahami yang tertulis. Memahami yang tertulis berarti dia, Anda ini berjalan. Anda ini berjalan di dalam alamul mulki dengan keniscayaan atau sesuai dengan firman Allah dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini al-fahmul mulki. Jadi perjalanan ini atau aliran atau as-sarayan, pemahaman ini tetap, artinya bahwa pemahaman ini itu sudah kering, jaffal qalam. Jadi dia mempunyai awal dan mempunyai akhir yang pendek dan berada di persoalan tertentu. Jadi semua persoalan itu Anda kembalikan kepada firman Allah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urusan telah selesai. Itu saja. Jadi Anda berjalan dan hanya berpindah dari satu sisi ke sisi yang lain. Dari satu sisi ke sisi yang lain. Itu adalah al-fahmul mulki. Pemahaman mulki. Pemahaman alamul mulk. Sedangkan al-fahmul malakuti, pemahaman malakut, itu lebih luas daripada al-fahmul mulki. Jadi bukan hanya yang disebut malakut ini, bukan hanya Anda mengetahui hal-hal yang gaib, bukan itu, tetapi Anda mengetahui tentang hubungan antara alam atas dan alam bawah. Jadi Anda mengetahui bahwa perjalanan ini ada hubungan antara keduanya. Ada antara alam ulwi dan alam sufli. Alam atas, alam langit misalnya, atau alam bawah. Karena Allah itu menciptakan tidak sia-sia, tidak abathan. Jadi setiap marhalah, setiap fase, setiap stasiun spiritual yang Anda lalui, itu Anda mendapatkan kemanfaatan. Anda mendapatkan ketinggian di dalam hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kecuali jika Anda memang enggan bagaimanapun. Jadi misalnya sakit, misalnya ada sakit, Anda mengetahui bahwa Anda ini sakit ini, Anda memahami bahwa sakit ini itu sakit yang Anda alami itu dibutuhkan oleh jiwa Anda, karena sakit ini menguatkan Anda dan membawa Anda kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda mengetahui dengan ilmu yakin bahwa ujian ini adalah cinta dari Allah Subhanahu wa taala yang menambah Anda, yang menambah kedekatan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Menambah tinggi dan menambah naik derajat cinta. Nah, itu al-fahmul malakuti. Kalau di dalam al-fahmul mulk, Anda tidak mengetahui hal ini. Tetapi Anda hanya mengetahui bahwa ujian itu memang kebaikan dari Allah.
Misalnya Anda terkena duri misalnya. Maka ketika Anda mendapatkan ujian duri itu, jika Anda bersabar, Anda mendapatkan pahala. Nah, ini al-fahmul mulki. Masih dalam alamul mulk. Kalau di alamul malakut, fil fahmil malakuti tidak demikian. Nah, kalau di alamul al-malakut, kalau di malakut, Anda mengetahui dengan ujian itu bahwa Anda termasuk di antara kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi Anda mempunyai sebutan, mempunyai sigat, mempunyai redaksi di malakut bahwa Anda ini adalah Habibullah, kekasih Allah. Jadi Anda harus mengetahui bahwa Anda mengenal Allah di dalam sifatnya yang jalal ketika mendapatkan ujian. Berarti Anda sedang berada di dalam, Anda sedang menghadapi atau mengalami sifat jalalnya Allah, keagungan Allah. Kan ada sifat jalal, ada jamal. Anda sedang di dalam keadaan al-qabdu, bukan di al-bastu. Jadi Anda menghubungkan persoalan itu dengan apa yang sedang Anda alami. Jadi ini adalah pemahaman yang lebih luas daripada pemahaman yang pertama, yang al-mulki. Nah, kalau yang al-jabarut, al-fahmul jabaruti, itu berarti Anda ini ghaibun anil amri kullih. Jadi Anda sudah tidak menyadari atau sudah Anda gaib, Anda sudah lenyap dari keseluruh hal-hal yang tadi. Bukan lagi di al-fahmul mulki, bukan lagi di al-fahmul malakuti. Sudah lenyap, Anda lenyap di dalam fana, di dalam hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seumur Anda selama di al-fahmul jabaruti ini, Anda tidak pernah dan tidak akan mengatakan saya sakit. Tidak. Karena Anda sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi sama sekali. Bagaimana kok bisa Anda ini sakit sedangkan Anda tidak ada? Lalu misalnya Anda ingin sembuh, sudah tidak karena Anda sudah tidak ada, tidak sakit, berarti tidak juga ingin kesembuhan gitu. Ini di al-fahmul jabaruti. Kalau di al-malakuti itu tidak seperti itu. Kalau di al-malakut itu ada talakuh dan tanatuh. Ada perkawinan dan ada istilahnya kalau perkawinan dan saling tolak menolak. Jadi ada keserasian dan ada saling tolak menolak di antara nama-nama ilahi. Jadi kalau di al-malakuti, malakut berarti Anda ini berinteraksi dengan asy-syafi, yang maha penyembuh, ad-dhar, yang maha memberi madarat, an-nafi', yang maha memberi manfaat. Nah, itu semuanya yang ada keserasian antara nama-nama itu, Anda berada di alam atau al-fahmul malakuti. Ada di dalam malakutillah, di alam malakut. Kalau di alamul mulki beda lagi. Kalau di alamul mulk berarti Anda ini berinteraksi dengan atharul asma, bukan asma'nya, tapi athar, jejak dari nama itu, bukan nama-nama itu sendiri. Kalau nama-nama itu sendiri, nama-nama ilahi di alamul mulk itu digunakan, Anda menggunakannya untuk berdoa dengan nama itu. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha, berdoa, dan Anda berzikir dengan nama-nama itu. Oleh karena itu Allah berfirman alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Jadi ada qiyaman wa qu'udan. Qiyaman berdiri, qu'udan duduk. Nah, ini alamul mulk kalau masih berdiri dan duduk. Jadi berzikir itu berarti berzikir asma-asma ilahi. Nah, berarti itu masih di alamul mulk. Berdiri, duduk, tidur-tiduran sambil berzikir berarti masih ada di alamul mulki. Lalu bagaimana dengan orang yang mengaku saya adalah seorang rohaniawan misalnya? Insyaallah kita lanjut pada sesi selanjutnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.